Halo Besti-Besti, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga kalian sehat ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita John Wick 2. Nah, film ini lanjutannya dari film John Wick 1 Besti-Besti. Agar tidak gagal paham nih bagi kalian yang belum menonton John Wick 1, linknya ada di deskripsi ya Besti-Besti. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke alur ceritanya. Check it out. Di awal film, terlihat si John sedang mencoba merebut mobilnya kembali dari saudara Viggo yang bernama Leman. Ia sama juga seperti Viggo, yakni mafia kelas kakap. Kemudian terlihat ajudan Leman datang dan berkata, kenapa harus takut kepada John yang hanya seorang diri? Lalu Leman pun menjawab, John bukanlah orang sembarangan, ia sangat fokus, berkomitmen dan berani. Lalu kemudian John menelpon Leman untuk menanyakan mobilnya. John pun mencoba mendatangi Leman dan menghabisi satu persatu anak buah Leman. Setelah John menghabisi anak buahnya, kini John mendatangi Leman. Terlihat Leman sangat ketakutan ketika John menghampirinya. Lalu Leman di sini memilih untuk berdamai dengan si John. Yang beruntungnya nasib baik si Leman, John juga mau berdamai dengannya. Karena pada dasarnya John bukanlah tipikal orang yang membunuh tanpa sebab. Setelah mendapatkan mobilnya yang sudah rusak, John pun pulang ke rumah untuk beristirahat. Di keesokan harinya datanglah Sobur untuk memperbaiki mobilnya yang sudah hancur itu. Ready Christmas 2030. Setelah itu John mengubur kembali senjatanya karena dianggap semua masalah sudah selesai. Namun tak lama kemudian seseorang yang bernama Santino de Antonio datang. Maksud ia datang ke rumah John tak lain untuk meminta tolong agar John kembali lagi ke profesinya untuk sekali ini saja. Karena di sini John juga mempunyai hutang perjanjian yang dibuat dengan segel bersamanya. Oh ya Besti-Besti, segel ini dimiliki oleh semua anggota Continental untuk mengikat janji dua orang. Dan dulu John keluar dari dunia kriminal berkat bantuan Santino. Yang sekarang Santino menagih hutang kepada si John. Santino juga adalah orang yang sangat berpengaruh di mana bapaknya adalah seorang anggota kriminal yang paling tinggi yang disebut High Table. Namun di sini si John menolak permintaannya Santino yang membuat Santino marah kepada si John. You have a beautiful home, John. Setelah rumahnya hancur oleh Santino, John pergi ke Continental. Ia mendatangi Winston dan meminta saran kepadanya. Karena si Winston sendiri adalah ketua dari Continental. Setelah John menceritakan semuanya, Winston menjelaskan bahwa ada dua aturan yang tidak boleh dilanggar dalam organisasi ini. Yang pertama, tidak boleh membunuh di area netral atau di area Continental. Yang kedua, harus menepati perjanjian yang dibuat oleh segel. Dan apabila melanggar, maka si pelanggar itu wajib mati. Dan akhirnya mau tidak mau John harus menepati perjanjiannya yang dibuat dengan Santino. Lalu kemudian John segera mendatangi Santino di kediamannya. Terlihat di sana banyak sekali penjaga yang memeriksanya. Setelah bertemu, Santino tidak banyak basa-basi lagi. Ia langsung mengutarakan keinginannya, yakni membunuh kakaknya sendiri yang bernama Gianna de Antonio. Alasannya karena ia akan diangkat menjadi petinggi High Table menggantikan ayahnya. Tak banyak bicara, John pun langsung pergi dan akan melakukannya. Seperti biasa, John menginap di Hotel Continental. Kemudian ia pun membuat jas anti peluru untuk melancarkan misinya. John juga mendatangi seorang ahli senjata yang menjual senjata-senjatanya untuk seluruh pembunuh bayaran. 2. Trousers. Tapered. How? Silicon carbide disc. 11.5 inch. Compensate. Di scene lain kita diperlihatkan inilah dia Gianna de Antonio.
target sasaran John Wick yang baru saja selesai di acara pestanya. Terlihat juga ia dikawal oleh pengawal-pengawal tangguhnya karena ia adalah calon kandidat High Table. Saat Gianna sedang sendiri di kamar mandi, tiba-tiba muncul sosok John Wick. Gianna yang sudah paham dengan John, ia sadar bahwa ia akan mati. Lalu ia pun memilih bunuh diri di hadapan John. Why? Setelah itu John pergi lalu bertemu dengan pengawal Gianna yang bernama Max. Kemudian ia bertanya kepada John, apakah kau kerja? Lalu John menjawab ya, yang langsung membuat si Max menyerang John. John lari ke ruang bawah tanah, lalu ia dikejutkan oleh pengawal Santino. Karena ternyata setelah John menghabisi Gianna, ia juga akan dihabisi oleh Santino. Ya, kayaknya mungkin untuk menghilangkan kelicikannya kali ya, Besti. Namun di sini John berhasil menghabisi sebagian dan berhasil kabur dari anak buah Santino. Kemudian saat John keluar dari bawah tanah, lagi-lagi dia diserang oleh si Max. Terlihat mereka sama-sama kuat. Pertarungan mereka pun hingga menerobos kaca Hotel Continental. Lalu pemimpin hotel di sana pun menghentikannya karena kita tahu bahwa itu adalah area netral. Tidak boleh ada pertarungan dan pembunuhan di area tersebut. Lalu mereka pun terlihat profesional dan taat dengan aturan itu. Mereka pun melanjutkan pertarungan dengan mengobrol saja. Lalu saat John di kamar ia mendapat telepon dari Santino. Ia berkata, masalah yang tadi jangan dijadikan masalah pribadi ya John. Karena kalau ia diam saja pasti langsung semua orang akan mencurigainya, ungkap Santino. Lalu seperti biasa John pun langsung menutup teleponnya. Kemudian terlihat John check out dari hotel itu dan akan pulang ke Amerika karena misi di Roma dianggap sudah selesai. Lalu kemudian Santino yang ketakutan ia menelpon call center High Table yang mana si Santino ini memasang kontrak $7 juta untuk siapapun yang bisa menghabisi John Wick. Dengan cepat para admin di sana memproses kontraknya yang kemudian kabarnya disebarluaskan ke semua kontak para pembunuh bayaran. Terlihat Santino didatangi oleh Winston. Ia meminta tanda darah Santino yang menandakan bahwa perjanjian segelnya bersama John sudah impas. Dan itu sangat memungkinkan John untuk membunuh Santino kapan saja. Jangan pernah mengganggu iblis yang sedang tidur, karena kapan saja John bisa datang ke rumahmu. Now he's free of the market. Terlihat sekarang John sudah berada di Amerika, lalu ia diserang oleh musisi jalanan, yang faktanya musisi itu adalah pembunuh bayaran juga. Namun tentu itu bukan masalah bagi John. Lanjut, tiba-tiba ia juga diserang oleh pria berbadan sumo. Ia sedikit agak kewalahan sih, tapi akhirnya ia bisa membunuh pria itu. Setelah itu, ia diserang lagi oleh 2 orang pria. Terlihat di sini John membunuh 2 orang pria itu menggunakan sebatang pensil. Lalu ia kembali diserang lagi oleh Max. Pertarungan pun dilanjut di kereta api yang akhirnya John bisa melumpuhkan si Max. Setelah itu John yang lelah memberikan koin emas ke pengemis di sana. John meminta agar dipertemukan dengan bos besar pengemis itu. Setelah itu John bertemu dengan bos besar para pengemis yang bernama Ari. Tujuan si John menemuinya yaitu untuk meminta bantuan kepada si Ari. Oh iya, si Ari ini adalah rajanya para pengemis di seluruh Amerika, Besti. Sehingga ia bisa dapat dengan mudah mencari informasi apapun dan dimanapun.
John meminta bantuan ke si Ari untuk mencari keberadaan Santino. Kemudian Ari pun akan membantu John, karena kalau Santino sampai jadi pemimpin High Table, sudah pasti Ari akan dipecat dari jabatannya sebagai raja pengemis oleh Santino. Setelah mendapatkan keberadaan Santino, John pun langsung menyerang Santino di pestanya. Terlihat ia dijaga sangat ketat oleh para pengawalnya, dan John mau tidak mau harus menghabisi semuanya. Di sini John berhasil menghabisi semua pengawal Santino. Namun Santino sudah berhasil kabur ke Hotel Continental untuk mengamankan dirinya sendiri dari buruan John Wick. Tak lama setelah itu datanglah John untuk menemui Santino. Si resepsionis ini terlihat sangat takut jika John sampai membunuh Santino di Hotel Continental. Lalu John berhasil menemui Santino. Terlihat di sini dengan santai dan belagunya si Santino sedang makan. Ia berpikir John tidak akan berani menghabisinya di Continental. Winston juga yang melihat John sedikit agak ngeri jika John sampai melanggar peraturan Continental. Dan dengan tidak banyak bicara, inilah yang terjadi. What have you done? Setelah membunuh Santino, ia pergi ke rumahnya yang sudah hancur. Tak lama kemudian si resepsionis itu datang untuk menjemput John dan membawanya ke taman untuk bertemu Winston. Di sana Winston pun menjelaskan lagi peraturan di Continental, yang mana tidak boleh ada keributan apalagi pembunuhan karena itu area netral. Winston yang sangat taat dengan aturan, John pun akhirnya dikeluarkan dari keanggotaannya di Continental dan merubah statusnya menjadi excommunicado. Excommunicado adalah status yang diberikan kepada orang kriminal, yang mana ia sudah tidak dianggap lagi karena sudah melanggar aturan dan akan diburu oleh seluruh pembunuh bayaran. Jika Winston mau, bisa saja ia membunuh John sekarang juga, karena ternyata semua orang yang berada di taman itu adalah pembunuh bayaran anggota Continental. Namun karena Winston menganggap John sahabatnya, ia memberikan waktu 1 jam untuk kabur sebelum status excommunicadonya diaktifkan. Lalu ia pun memberikan satu segel yang suatu saat John pasti akan membutuhkannya. Sebelum John pergi, ia berkata, "Winston, katakan kepada semuanya, katakan kepada mereka, siapapun yang datang menghampiriku, siapapun itu orangnya, akan kubantai mereka." I'll kill them all. Setelah John pergi, status excommunicadonya akan diaktifkan dalam waktu 1 jam lagi. Status excommunicado disebarkan ke semua orang kriminal oleh call center High Table. Semua ponsel berdering dan semua orang kriminal langsung mengawasi John Wick. Hingga John adalah satu-satunya orang yang paling dicari di dunia kriminal. Kemudian film pun tamat para besti-besti. Nah, itulah alur cerita film John Wick 2, Besti. Oh iya, film ini akan ada kelanjutannya lagi loh di John Wick 3, Besti-Besti. Mohon ditunggu ya. Saya Rini Santika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.